Kami kecewa terhadap putusan hakim ya, karena hakim tidak mempertimbangkan dua alat bukti yang digunakan oleh kepolisian. Ya, jadi ada kontradiktif yang disampaikan oleh hakim. Di satu sisi dia bilang nggak mau masuk ke pokok perkara, tapi di argumentasi lain dia mencoba masuk ke pokok perkara soal bagaimana bukti disebutkan beberapa tindak pidana. Nah, itu kan dia coba masuk ke pokok perkara. Nah, ini kan kontradiktif dengan pernyataan dia gitu dan kontraproduktif gitu. Nah, kita sangat kecewa karena dia tidak menilai kan yang digunakan untuk menetapkan tersangka kan dua bukti permulaan yang cukup. Ya kan? Berarti kan dua bukti itu saksi dan bukti visum. Nah, dia tidak mempertimbangkan pendapat ahli forensik, ya. Nah, dia tidak pertimbangkan, malah tidak ada kaitannya katanya. Itu nanti masuknya ke materi pokok. Kan lucu. Lalu dia katakan lagi bahwa untuk kasus-kasus seperti pencabulan, pembunuhan tidak membutuhkan surat penangkapan. Nah, kalau begini, emang sekarang saya tanya, ya, apakah ada kasus pemerkosaan yang disaksikan oleh orang, yang dilihat oleh orang, saksi mata? Bagaimana? Ada nggak? Tunjukkan sama saya. Ada kasus pemerkosaan, ada saksi matanya atau CCTV? Kan nggak ada juga. Nah, ahli pidana kan sudah mengatakan tidak ada alasan pembenar apapun ya yang membenarkan polisi itu tidak membawa surat tugas ataupun surat perintah penangkapan. Itu nggak ada, kecuali kalau tertangkap tangan, ya, tertangkap tangan dia membunuh langsung ditangkap atau diamankan, dia mencuri langsung diamankan, itu boleh. Kan ahli kemarin sudah menjelaskan, ya. Nah, ini saya rasa perlu menjadi catatan bagi Mahkamah Agung, ya, di Mahkamah Agung terhadap putusan ini. Nah, kami tentunya tidak puas, keluarga juga tidak puas, ya, karena apa yang kita sampaikan di materi permohonan dan pendapat ahli itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Malah dia bilang itu merupakan masuk ke dalam materi pokok perkara, ya. Sementara dia sendiri yang mau masuk ke pokok perkara, argumentasi membenarkan pendapat termohon. Nah, ini sangat kontradiktif, ya, sangat bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kami akan berdiskusi dengan tim, ya. Mungkin kami akan teruskan juga ini putusan ini nanti kalau salinannya sudah jadi, kami akan coba kirimkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya. Setidaknya Ketua Mahkamah Agung atau Ketua KY itu melihat bahwa inilah produk putusan kita, ya. Proses penyelidikan ke penyidikan itu dalam 1 hari. Di bukti kemarin kan ada tuh, cepat sekali itu prosesnya. Ahli padahal sudah bilang, ya kan, tidak boleh tergesa-gesa menetapkan seseorang tersangka. Nah, ini kami akan kirimkan juga salinan putusan ini ke Mahkamah Agung dan ke Komisi Yudisial supaya menjadi penilaian dan catatan penting bagi hakim tunggal ini.